Halo, selamat datang di podcast Dr. Gigi Gaul. Hari ini kita akan membahas mengenai COVID-19 Oral Associated Lesions. Oral Associated Lesion yang pertama kali masuk ke dalam pemberitaan adalah COVID-Tang, hasil dari laporan dari sebuah universitas di Inggris. Jadi yang sering ditanyakan oleh masyarakat, terutama yang dekat dengan saya adalah apakah memang betul ada lesi-lesi yang khas pada COVID-19 atau hanya muncul sebagai manifestasi atau akibat sekunder dari infeksi COVID-19 itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas bersama narasumber yang cukup cetar ini dari spesialis penyakit mulut, Dr. Gigi Rohman Mujayanto. Betul dok namanya? Iya betul. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dr. Agam? Alhamdulillah sehat dok. Ini supaya nggak terlalu formal, saya manggilnya nama sapaan Mas Omen aja ya. Boleh. Nggak usah dok gitu kita ya, biar nggak terlalu formal. Okay. Siap. Oke. Jadi yang pertama-tama mau kita jelaskan sepertinya adalah infeksi COVID-19 ini kan suatu infeksi yang manifestasi berbagai macam organ di tubuh gitu ya. Salah satunya menimbulkan manifestasi oral. Sekarang pertanyaannya, apakah ini masuk ke associated oral lesions sebagai lesi yang dihubungkan dengan kondisi infeksi COVID-19-nya atau memang lesi khas dari infeksi COVID-19 itu sendiri, teman-teman? Oke. Ya. Mari kita bedah sama-sama ya. Kita bedah sama-sama. Jadi WHO pada Desember tahun 2020 itu sudah mengeluarkan definisi kasus. Jadi apa itu yang disebut sebagai COVID gitu ya. Gejala apa yang ini mengarah kepada COVID. Jadi di WHO itu memecahkan menjadi 3 case-nya, yaitu yang suspek, yang diduga, kemudian yang probable, yang kemungkinan besar itu adalah COVID, yang ketiga adalah confirm gitu ya. Nah, bagaimana dengan di rongga mulut gitu ya? Jadi kalau yang di rongga mulut, keluhan yang khas pada pasien COVID adalah adanya agesia. Apa itu agesia? Agesia itu adalah gangguan pengecapan di mana pasien merasa tidak bisa merasakan makanan gitu ya. Paling gampang adalah pasien merasa makanannya hambar atau anyep gitu ya. Jadi nggak ada rasanya. Itu adalah agesia gitu ya. Itu adalah masuk dalam kasus kemungkinan besar ini adalah COVID, masuk probable. Sedangkan yang sebagai probable COVID gitu ya. Iya, kemungkinan besar ini adalah COVID gitu ya. Kemudian ada gejala di rongga mulut yang masuknya adalah gejala yang diduga atau suspek, yaitu adalah di mana pasien mengeluhkan adanya nyeri tenggorokan, ya nyeri tenggorokan diikuti. Nah ini harus di bawah ini, yang diikuti 3 atau 4 gejala berikut ini, ya. Yang pertama ada nyeri sendi, kemudian ada nyeri otot, ya, kemudian ada sakit kepala, nyeri kepala, kemudian demam, ada batuk, kemudian ada hidung yang pilek tapi buntu gitu ya, bumpet gitu ya, nggak bisa keluar gitu ya. Kemudian ada sesak nafas, kemudian ada rasa mual, mau muntah gitu ya, kemudian ada diare, dan dari kesemua gejala itu minimal kalau misalkan ada radang tenggorokan diikuti dari 3 salah 3 dari 6 tadi itu adalah gejala suspek COVID. Nah itu yang harus disegera dengan melakukan pemeriksaan, baik itu berupa swab antigen atau yang PCR. Nah, timbul pertanyaan, apakah pasien COVID itu akan selalu mengalami gejala nyeri tenggorokan? Belum tentu, tetapi kalau misalkan ada pasien mengeluhkan adanya nyeri tenggorokan, maka kita harus bertanya gejala yang lainnya. Sehingga kalau itu memastikan,
Betul sekali. Karena apa? Karena gejala yang mirip, diagnosis yang mirip dengan COVID. Jadi kita tidak bisa sembarangan memvonis pasien tersebut adalah COVID, gitu ya. Gejala yang sama itu timbul dari infeksi virus, gitu ya, Mas ya? Infeksi virus juga. Betul sekali. Ada yang bisa berupa infeksi virus herpes, ya, bisa berupa herpangina, bisa berupa HFMD atau kalau orang sebagai flu Singapura seperti itu, atau kemudian dampak atau berupa varicella atau cacar air seperti semua itu. Yang golongan herpes ya, virus golongan. Iya, golongan yang herpes. Gambaran klinisnya mirip sekali dengan gejala COVID. Maka harus pandai-pandai, harus kita menanyakan gejala yang lain. Begitu. Jadi kita jangan panik duluan. Pasien COVID ya panik nggak ya pasti panik lah seperti itu. Panik nggak ya panik lah seperti di panik nggak gitu. Panik nggak ya panik lah gitu ya. Iya. Seperti itu. Tetapi kalau ada pasien dengan agesia, ada gangguan pengecapan, itu juga harus memperhatikan gejala-gejala yang lain seperti itu ya. Karena statusnya lebih tinggi daripada yang suspek gitu ya, karena probable itu ya, Mas. Betul, karena probable. Jadi kalau emang ada gangguan pengecapan sudah, meskipun dok ini kok nggak ada gejalanya lain, ya cuman hanya gangguan pengecapan aja sudah, itu kalau di WHO masuk jenis yang probable, segera untuk lakukan swab antigen atau PCR. Gitu ya, nggak usah panik. Ini kok harus swab? Nggak perlu panik, karena apa? Ya untuk kepentingan kita sendiri dan keluarga. Misalkan kita menutupi, nanti malah menulari keluarga yang di rumah, jadi masalah nanti. Begitu sekali. Ya. Berarti kalau bisa saya rangkum sedikit, bahwa sebenarnya mungkin COVID ini pun nggak memberikan lesi gitu ya, bentuknya hanya gejala, radang tenggorokan tadi dan agusia ya. Iya, jadi kalau keluhan secara umum tadi itu ya, tapi kalau misalkan lesi perubahan klinis di mukosa mulut ada, tetapi tidak spesifik. Karena kalau menurut jurnal dari Iran Manes ini tahun yang 2021, itu gambaran klinisnya itu bisa berupa adanya stomatitis atau dengan pada mukosa mulut, ada mukositis, ada nasi atau adanya sariawan, kemudian adanya plak berwarna putih, kemudian adanya kemerahan atau eritema. Jadi kalau di kulit tuh merah-merah bercak-bercak, ini di rongga mulut itu juga ada. Ada juga seperti menyerupai EM atau gejala seperti mirip pasien alergi obat seperti itu. Kemudian ada yang seperti ini, dok, mulut saya kok atau bibir saya ini ada timbul gelembung-gelembung menyerupai gelembung-gelembung dengan bulosa seperti itu juga ada. Ada yang berupa gerombolan-gembulan kecil-kecil gitu, pelentingan kecil-kecil yang menggerombol, itu juga ada. Ada juga yang berupa titik-titik merah-merah, itu juga atau juga spesifik tadi disebutkan tadi dokter Aga mengatakan bahwa ini ada tang COVID. Karena kalau kita bicara tang COVID itu harus dicari ke penyebabnya. Apakah darah putih itu harus sebagai tanda COVID? Tidak. Karena apa? Kalaupun ada keradangan di dalam rongga mulut, apapun bentuk keradangannya, pasti lidahnya akan berwarna putih. Di mana satu dari tanda keradangan yaitu adanya fungsiolesa. Di mana kalau ada keradangan, itu terganggunya fungsi pengecapan, terganggunya fungsi pengunyahan, fungsi menelan, menyebabkan terjadinya oleh debris sehingga seperti warna putih. Itu kalau yang dibaca di berita-berita itu, kalau kita telusuri jurnal aslinya itu tidak menyebutkan sama sekali disebut sebagai tang COVID. Itu adalah istilah yang diberikan oleh salah satu media yang berbasis di Inggris menyebutkan tang COVID. Itu juga sudah secara resmi dalam bentuk jurnal bahwa tidak semudah itu orang melet ada lidah putih kemudian ini tang COVID itu mudah sekali seperti itu. Begitu. Berarti kalau secara umumnya manifestasinya sih seperti infeksi virus pada umumnya gitu ya, yang bulosa tadi gitu ya, bula-bula tadi ya, ada vesikel, kemudian sariawan atau memang sariawan langsung, herpes.
Tetapi justru yang perlu diperhatikan, mendapat perhatian sebenarnya adalah gejala ikutan tadi ya, yang radang tenggorokan diikuti 3 gejala umum yang lainnya WHO gitu ya. Iya. Jadi dan kalau kita melihat ulcer, ada pasien batuk-batuk, jangan langsung panik gitu ya. Sebab masih perlu panik boleh gitu. Betul sekali. Mulai waspada lah, bukan panik ya. Kita mulai berjaga-jaga. Iya, waspada. Gitu ya. Iya, betul. Berarti kalau secara ilmiah sih, kalau secara ilmiah sih belum ada lesi yang didukung gitu ya, bahwa ini terhubung langsung dengan COVID-19, infeksi COVID-19 sih belum ada ya gitu. Oh, enggak, belum ada. Jadi WHO belum menetapkan kalau gejala di lesi di rongga mulut atau lesi di mukosa mulut apapun bentuknya itu sebagai gejala tanda kini sebagai COVID. Tapi kalau keluhan pasien tadi yang agesia dan ada nyeri tenggorokan itu adalah salah satu gejala yang diderita oleh pasien. Seperti itu. Kalau pasien dengan adanya agesia, ada gangguan pengecapan, itu bisa berupa penyakit yang lain. Contoh apa? Adanya Crohn disease, kemudian efek obat, defisiensi nutrisi pada anemia pun juga akan mengalami hal yang sama. Pada pasien dengan diabetes mellitus, kalau gulanya tinggi juga akan mengalami sama. Jadi manifestasi klinis yang mirip gitu ya. Betul sekali. Jadi ditelusuri lebih jauh dan memang harus diberikan edukasi ke pasien untuk menegakkan diagnosis COVID, maka harus dilakukan pemeriksaan swab antigen maupun swab PCR gitu. Begitu. Nah, sekarang kalau misalnya dipraktekkan nih, sejawat kita ada yang menemukan ulcer dan pasien dengan riwayat yang mengarah ke COVID pada saat screening. Kan sekarang kan di mana-mana dipraktekkan tuh ada screening. Salah satu tindakan pencegahannya. Kalau menemukan seperti itu, saran dari Mas Omen sebaiknya untuk dokter gigi umum ya, langsung ditangani atau bagusnya dirujuk? Sharing pengalaman. Jadi kalau kita bekerja di rumah sakit itu kan pasti ada sistem screening di depan ya, tetapi juga tidak menjamin pasien-pasien COVID itu tidak bisa masuk ke poli gigi gitu ya. Jadi itu sebenarnya yang di rumah sakit maupun di praktek pribadi sama. Intinya adalah pada saat kita melakukan screening, kita kan harus melakukan anamnesa ini sebelum pemeriksaan. Maka kita harus membiasakan kepada pasien untuk menanyakan gejala tadi. Satu, minimal adalah adanya agesia, adanya gangguan pengecapan tidak, gitu ya. Tetapi jangan menggunakan bahasa yang sulit pada pasien ya. Iya, betul. Bu, ada gangguan pengecapan nggak? Orang seluruh ada agesia nggak gitu ya? Yang gagah dengerannya. Mereka sudah tahu semua itu. Oh, gangguan pengecapan, jangan-jangan COVID ini. Nah, maka kita harus bertanya kepada pasien adalah, Bu, kalau makan pedas, manis, asin, masih ada rasanya nggak? Oh, ada dok. Oke, aman. Tapi enggak ada dok, sudah 3 hari, 2-3 hari ini saya nggak merasakan apa atau berkurang gitu. Sudah, kita nggak perlu melakukan pemeriksaan rongga mulutnya, langsung diberikan KIE atau komunikasi informasi edukasi untuk dilakukan web atau dirujuk ke dokter umum, sejawat dokter umum untuk dilakukan edukasi, dilakukan pemeriksaan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua gini, kalau misalnya dok ini saya ini ada radang saya sulit menelan, ada sariawan banyak, kemudian otot nyeri sendi gitu kan, jangan buru-buru panik. Apakah ini jangan-jangan pasien COVID? Oh, belum tentu. Pasien herpes juga akan seperti itu, ya kan? Maka kita main bola pun capek bisa nyeri sendi. Bisa nyeri sendi, nyeri otot gitu. Kemudian minum karena akhirnya jadi radang tenggorokan. Nah, kan jadinya kan campur-campur gejalanya. Maka kita harus menanyakan lebih lanjut gitu. Kalau memang tadi lebih anamnesis dalam. Betul. Jadi kalau pada teman-teman dokter gigi umum gitu atau siapapun lah ya, spesialis pun kadang-kala itu kita melupakan kekuatan satu, the power of, sangat penting sekali. Ngobrol dong. Nah, itu ditanyakan. Harus mulai membiasakan hal seperti itu. Soalnya nanti kalau misalkan sudah keburu duduk, terus kemudian baru lihat, baru panik, ya terlambat gitu ya. Meskipun kerjain baru ngelihat ada ulcer. Aduh, ada apa ini gitu? Ada apa ini kayak gitu? Betul. Nah, sebelum itu anamnesisnya harus diperkuat dulu. Kalau memang curiganya ke sana, dia kan tidak ada masalah pasien misalnya. Bapak karena kalau saya memberikan KI supaya pasien tidak
menyampaikan bahwa menurut panduan dari jadi gitu mereka merasa tidak disalahkan kayak gitu. Karena banyak juga pasien yang bohong gitu ya, sehingga pada saat kita mengerjakan, loh kok jadi kayak gini, kok ada kayak gini, seperti itu. Tetapi kalau yang kedua, saya lihat juga sebenarnya dari dokter giginya juga kadang mungkin karena paradigma gelarnya dokter gigi, mereka pun jarang memperhatikan mukosa loh, Mas Omen. Iya. Lewat gitu. Karena kelewat gitu, bahwa yang fokusnya gigi saya sakit ya, jadi yang anamnesanya hanya mengarah ke gigi dan miss gitu keadaan untuk menanyakan kondisi mukosanya atau menanyakan jaringan lunak sekitarnya gitu. Iya. Jadi si dokter gigi padahal itu anamnesis itu ilmu dasar semua ilmu kesehatan gitu, baik dokter umum, dokter perawat atau bidan, anamnesis itu adalah penting. Cuman karena kita adalah dokter gigi, gelarnya gigi, mikirnya cuma ke gigi doang, padahal ya tidak sebegitunya. Harusnya jadi dokter gigi mulut gelarnya ya, biar kita lebih aware sama jaringan sekitar gigi. Dokter mulut. Rumah sakitnya aja RSGM loh, masa gelar dokternya dokter gigi aja? Harusnya dokter gigi, DRGM ya, dokter gigi dan mulut ya. Biar sama rumah sakitnya RSGM tuh kan, jadi jelas oh iya ada mulutnya juga. Sebab kalau dari lagi berbagi bahwa kalau ada kelainan non gigi meriksanya kemana? Ke THT gitu. Larinya. Betul sekali, ke THT. Kurang edukasi juga gitu kan. Iya, kurang edukasi juga. Mungkin karena spesialis penyakit mulut ini di Indonesia cuma ada 150-an ya. Dan itu pun tidak merata, jadinya ya kasih. Mungkin kalau misalkan dari teman-teman yang mendengarkan podcast ini, kalau memang ada keraguan ya bisa langsung DM Dr. Agam di Instagram. Atau DM saya juga boleh. Nanti linknya kita kasih. Boleh, 24 jam saya itu nyala kok Instagramnya. Cuman balasnya kalau sudah bangun. Kalau Instagram saya siaganya 23 jam, Mas. Oh gitu ya. Kalau saya nggak ngerespon cepat, itu lagi 1 jam yang saya nggak bisa ngerespon tuh gitu. Sisanya saya ngeresponnya cepat biasanya gitu. Oh gitu ya. Berarti kurang kerjaan berarti itu. Oke. Wah, menyenangkan ini pembahasannya. Saya kira tadi justru yang harus ditekankan adalah waspada terhadap lesi, tapi justru lebih dari itu bahwa nggak hanya sekedar lesi, tetapi juga gejala-gejala yang disebutkan di awal tadi ya, 6 rekomendasi. Betul sekali. Dari tenggorokan. Ya. Iya, sering kita ini orang tenaga kesehatan atau ini tuh kurang bukan terlalu tertutupi oleh berita-berita yang di luar. Atau kayak kasus tentang COVID itu kan luar biasa sekali ininya pemberitaannya, tapi kalau kita telusuri ya salah, bukan begitu. Betul. Bukan dan begitu. Itu nggak jadi rekomendasi WHO juga ya. Bukan istilah medis ternyata istilah media seperti itu. Benar. Begitu, jadi sekarang memang berita-beritanya harus difilter lagi, di cross check lagi ya, jangan ditelan bulat-bulat ya. Betul sekali. Atau jangan di-share langsung gitu, dibaca dulu. Jangan-jangan malah linknya keliru. Iya, hoak-hoak kesehatannya nanti jadi topik berikutnya nih, hoak kesehatan nih, menyikapi hoak. Boleh. Iya. Gitu. Oke, Mas Omen, aduh ini sebenarnya sih mungkin masih banyak yang mau diobrolin, tetapi memang kalau rata-rata podcastnya kepanjangan, orang malah jadi nggak fokus ngedengerin. Jadi kita akhiri dulu sementara di sini obrolan kita. Iya. Lain waktu kalau misalnya ada sesuatu yang baru yang perlu dibicarakan lagi, nanti kita bicarakan lagi, Mas Omen ya. Siap. Okay. Terima kasih untuk waktunya, Mas Omen. Sama-sama. Saya kira sekian dulu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.